Doanya terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi dzikri, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salat mi'rajul mu'minin, al-hadis aw kama qala. Wa qala al-musalli at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, tabi'in, asbah tabi'in. Teristimewa segenap para kiai, para ajengan, para ustadz, para guru ngaji, wabil khusus kepada guru kita Kang Irfan, Kang Masri, Abah Muhammad, Kang Khairuddin, Kang Nasir, Kang Muhyiddin, Kang Rosadi. Mudah-mudahan guru-guru ngaji kita, ustadz-ustadz kita, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Allah berkahkan ilmunya, amin. Serta mudah-mudahan Allah lindungi fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sepuh ini sepuh, tokoh masyarakat, segenap jajaran DKI Masjid, aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, alhamdulillah hadir. Bapak Ketua RW 03 Bapak Siwiyadi, Bapak Ketua RW 04 Bapak Darmaji. Berikut kori-kori kita, mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Allah berkahkan hidupnya fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa seluruh jemaah Masjid Al-Hijrah, mudah-mudahan yang Allah takdirkan hadir pada malam hari ini, Allah takdirkan kembali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan yang hadir masuk surga, amin. Mudah-mudahan yang hadir jadi ahli surga, amin. Mudah-mudahan yang hadir semuanya masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang jadi pertanyaan, pengen apa kagak masuk surga? Pengen apa pengen banget? Pengen cepat apa lambat? Mudah-mudahan yang tadi kurang sehat, agak meriang sebelum acara, dengan berkah Isra wal Mi'raj, dengan berkah zikir, dengan berkah silaturahmi, mudah-mudahan yang sakit kelar acara pada sembuh lagi, amin. Yang belangsak pulang ke rumah pada kaya, amin. Yang banyak urusan Allah kelarkan urusannya, amin. Yang punya cita-cita Allah kabulkan cita-citanya, amin. Yang jarang sholat rajin sholat, amin. Yang jarang ngaji rajin ngaji, amin. Yang mertuanya galak mudah-mudahan kontrakannya dikasih, amin.
Yang suaminya kagak jelas mudah-mudahan tobat amin. Yang bininya copet, tukang ngambilin duit suami, mudah-mudahan tobat amin. Yang main slot mudah-mudahan tangannya bengkak amin. Yang demen ke Bang Emok mudah-mudahan pantatnya bengkak amin. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini Allah jadikan sebagai ahli surga amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa baginda Rasul manusia hebat dan mengalami satu kejadian yang hebat. Yang kejadian tersebut ternyata dijadikan oleh zat yang maha hebat kepada makhluk paling hebat. Mudah-mudahan kita semua ke bawah hebat amin. Ya Allah ya Rabbal. Kangjeng Rasul melakukan perjalanan Isra, perjalanan malam dari kota Mekah menuju kota Palestina yang berjarak kurang lebih 2.500 kilo Bang. 2.500 kilo. Kalau dari sini 2.500 kilo diukurin nyampe ke NTT 2.500 kilo. Yang andai kata kalau jalan kaki nyampe 4 bulan. Tapi ternyata baginda Rasul menempuh perjalanan panjang dari kota Mekah menuju kota Palestina. Ternyata waktunya cuma sebentar. Dan itu bukan perjalanan biasa tapi perjalanan mukjizat. Rasul jalan dari kota Mekah menuju kota Palestina waktunya bentaran Bang, kagak nyampe 5 menit. Kata orang mah sekedipan mata, bentar banget. Hebat apa kagak Bang? Hebat. Rasul jalan kembali dari Palestina diangkat oleh Allah menuju Sidratil Muntaha, yang andai kata ditempuh dengan perjalanan manusia biasa itu 800 tahun baru nyampe. Nah Rasul nempuh dalam waktu yang sangat sebentar. Hebat apa kagak? Hebat. Rasul balik lagi, itu pun sebentar. Rasul pun kembali dari Palestina menuju kota Mekah, itu pun sebentar. Yang andai kata logika berpikir, yang andai kata dengan nalar kita berpikir, maka logika kagak nyampe, nalar pun kagak ngerti, dan otak pun kagak pernah dapat. Kok Rasul bisa secepat itu kembali lagi? Maka wajar kalau orang Mekah ketika Rasul bercerita tentang kejadian tersebut, orang Mekah pada ngingkarin Mang. Dikatain Muhammad bohong, Muhammad bohong, Muhammad bohong, Muhammad bohong. Maka celakalah orang Mekah. Yang hebat ada orang tanah tinggi. Tanah tinggi ya? Tinggi banget ya? Ada orang tanah tinggi bikin acara Rajaban, ada panggung tengah masjid, ada air depannya, kagak ada kembang karena kagak ada duitnya. Minta 100.000 dikasih goceng, betul? Panitia kelabakan keliling-keliling, 2 RW loh, keliling-keliling. Yang ngasih-ngasih yang kagak banyakin yang mana? Alhamdulillahirabbil. Nah orang sini hebat, kagak kenal sama Rasul, kagak pernah ketemu sama baginda Rasul, kagak pernah salaman. Orang sini kagak pernah ada chat-chatan sama Rasul, nggak pernah nge-DM sama Rasul. Tapi orang sini mempercayai, meyakini dan membenarkan apa yang Rasul dulu alami, apa yang dulu Rasul kerjakan. Meyakini kejadian Isra wal Mi'raj. Tandanya gimana? Tandanya malam ini orang sini ngadain acara. Dan itu tanda dari sebuah pembenaran dan dari sebuah keimanan. Maka saya yakin orang tanah tinggi pasti masuk surga amin. Pasti masuk surga amin. Ya Allah ya Rabbal. Dengerin loh, sebelum orang Poris masuk surga, orang sini duluan ke surga amin. Sebelum orang Pesing surga, orang sini duluan surga amin.
Sebelum orang Koang sorga, orang sini masuk sorga duluan, amin. Sebelum orang Kalideres masuk sorga, orang sini duluan masuk sorga, amin. Ya Allah ya Rabbal, begitu masuk sorga masih pada sepi, balik lagi ke neraka. Ini pembenaran Mang, acara ini pembenaran atas sebuah kejadian, dan ini menunjukkan keimanan, kualitas keimanan orang Tanah Tinggi. Hebat orang sini, betul? Hebat apa kagak? Walaupun duit pas-pasan tapi acara lanjut terus, betul? Walaupun duit kagak cukup tapi lanjut terus acara. Hebat apa kagak? Panitianya puyeng apa kagak? Ini luar biasa loh. Ibu-ibunya hadir kagak jelas. Bapak-bapaknya hadir, luar biasa. Untuk sekedar meyakini, dan acara seperti ini bukan sekedar acara Mang, ini bukan sekedar ada air atau ada bannernya loh Mang. Maaf Paman, ini bukan sekedar tentang panggung, tentang pengajian, tapi ini tentang keimanan, ini tentang keyakinan, dan itu harus ditularkan kepada generasi yang selanjutnya Mang. Ini jangan sampai ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kejadian tersebut benar adanya, dan itu harus dititipkan, ditransferin ke anak-anak kita. Karena sekarang degradasi moralitas, betul? Degradasi akhlak, anak kecil kagak paham rajaban, yang mereka paham main FF, betul? Anaknya main FF, emaknya lazat, bapaknya main ada model kayak gitu, ada apa banyak? Orangnya ada nggak di dalam? Ini degradasi moralitas Bang. Pemuda sekarang kalau sekolah, kata bapak polisi nih, kata bapak polisi, kalau jam 10 belum ada di rumah, jam 10 malam nih pemuda masih di luar, itu emaknya emponya itu harus nyariin Mak, itu orang tuanya harus nyariin. Jangan sampai pemuda jam 10 tongkrong kagak jelas. Apalagi sekolah sekarang mengerikan. Maaf, bukan benci sama sekolah, silahkan sekolah, tapi ketika pondasi keagamaan, keimanan bukan dijadikan pondasi, maka tunggu kehancuran orang tersebut. Orang sekolahan bawa rangsel, dalamnya celurit sama semurai, betul? Pergi tawuran di flyover, orang malah tawuran Bang, sekolah Bang. Orang berasa hebat, kagak keren sekarang tawuran, bawa samurai, bawa celurit, kagak hebat. Yang hebat pemuda sekarang masuk masjid, nyari wifi, main slot. Kagak hebat sekarang pemuda tawuran. Banyak sekarang jadi gangster pemuda sekarang jadi gangster Bang. Motornya belum lunas padahal. Jadi gangster pemuda, Masya Allah. Kata dia mah keren kali. Padahal mah belangsakin orang tua itu ya. Itu ribetin orang tua, ribetin tetangga. Orang jadi gangster di jalan tengah malam bawa samurai diangkat-angkat, Masya Allah. Padahal gangster yang asli bukan mereka Mang. Gangster yang asli ibu-ibu bawa motor. Liatin Bang, ibu-ibu bawa motor, sen kanan kagak belok-belok. Betul apa kagak? Mereka bawa motor sen kanan kagak belok, lurus dia maya. Kita yang di belakang bingung, ini orang belok apa kagak. Ditungguin 1 kilo 2 kilo bukannya belok, dikelaksonin bukannya minggir, dikelaksonin bukannya minggir Bang. Ibu-ibu kerjaannya dikelaksonin bukannya minggir. Liatin ke sopir, pak you kata dia. Ini gangster ini. Maka ini degradasi moralitas Mang. Hidup bukan sekedar ngisi kehidupan. Tanda orang tua sukses bukan ketika rumah kita mewah. Tanda orang tua sukses bukan ketika anak-anak berhasil membelikan mobil yang mahal. Tanda orang tua sukses bukan ketika anak-anak mereka sanggup membelikan tanah yang luas, tapi tanda orang tua sukses ketika anak-anak mereka kenal dengan siapa Tuhan mereka, kenal dengan Allah Subhanahu.
wa ta'ala. Makanya jadikan keimanan sebagai pondasi, jadikan agama sebagai pondasi. Andaikan Allah takdirkan anak-anak kita bukan sebagai ustadz, bukan sebagai kiai, tapi hatinya penuh dengan keimanan, tapi badannya penuh dengan ibadah-ibadah kepada Allah, walaupun kerjanya cuma jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi polisi, jadi bos, jadi pengusaha, hatinya penuh dengan keimanan, hatinya kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk beragama kagak harus pakai jubah. Ini jubah bukan tanda soleh loh bang. Ini jubah bukan tanda orang soleh. Sorban bukan tanda orang soleh mah. Sorga bukan milik orang yang pakai jubah tiap hari bang. Lah kita pergi ke Mekah, liatin bang, pergi ke Mekah, bengkel pakai jubah. Di Mekah bengkelnya pakai jubah bang, nonton bola pun pakai jubah. Di Mekah, di Qatar, liatin sekarang orang liatin bola pakai udang-udang. Makanya kemuliaan tidak diukur dengan pakaian kita. Walaupun orang sini pakai pakaian batik, pakai pakaian putih, pakai pakaian hitam, dengan pakaian apapun, tapi senantiasa beribadah kepada Allah, Allah pasti muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan pernah berat dengan pakaian kita, jangan pernah berat dengan pakaian kita, karena surga bukan milik keluarga, bukan milik anak kiai, bukan milik keluarga kiai. Biar dikata saya anak kiai kata orang, biar dikata saya mantunya Abuya kata orang, andai kata saya zolim, andai kata saya kagak takwa, niscaya saya pasti celaka. Betul. Biar dikata abang orang sini mang, orang tanah tinggi, tinggalnya di pojokan gang, RT pun kagak kenal, BLT kelewat, tapi sama Allah kagak ditinggalin, ibadah terus-terusan, sama tetangga gak ribedin. Andai kata hatinya rapi, takwa kepada Allah, hebat dengan sesama, niscaya abang pasti Allah muliakin man. Amin ya Allah ya Rabbal. Andai kata kita tidak pernah kebagian dari nasabnya baginda Rasul, jadikan sanadnya ilmu baginda Rasul yang ada dalam diri kita. Makanya ngaji menyambungkan sanad kepada baginda Rasul, ngaji menyambungkan ajaran kepada baginda Rasul, ngaji menyambungkan tali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin lihi wa sahbihi ajma'ina. Nenek-nenek sekalian, hari ini janganlah kita, karena itu kewajiban. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi dina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Beruntung kita mengaji, baik buruk diketahui, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Shalli wa sallim ala nabi Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Ulah babalaga poho aya ngaji tibareto, jampe wudu geh teu nyaho, ku batur disebut gelo, ku batur disebut, ku batur disebut, orang sini rada maka pengajian, beruntungnya orang mengaji bang. Yang pertama untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Pengen nanya nih, ciu halal apa haram?
Riba halal apa haram? Minjemin duit 1 juta dikasihnya 900 cairnya, dibayarinnya jadi 1.200.000, itu halal apa haram? Terus kita main ke istrinya orang, kita ngechat bininya orang, kagak izin sama suaminya, itu halal apa haram? Haram. Nah, biar tahu mana yang benar mana yang salah, maka dengan pengajian untuk membedakan farqan bainal haq wal batil, untuk membedakan mana yang hak mana yang batil, ya dengan ngaji bang. Ngaji untuk membenarkan kehidupan kita, menimbang kehidupan kita yang dengan ngaji. Makanya betapa penting, apalagi seorang wanita, karena derajat wanita bang, dengerin loh, wanita imadul bilad, mereka adalah tihangnya negara. Bapak Soeharto 32 tahun ngejabat sebagai presiden, begitu Ibu Tin wafat, Soeharto endek-endekan bang, tahu endek-endekan, endut-endutan. Bapak SBY presiden kita, mantan presiden kita, begitu Ibu Ani Yudhoyono wafat, Bapak SBY kagak jelas bang, betul. Bapak Habibie, begitu Ibu Ainun wafat, Bapak Habibie kagak ada arah dan tujuan bang. Makanya abang sama istri harus baik-baik bang. Mereka bukan pembantu kita, istri bukan pembantu kita, mereka adalah partner kita mencari ridho Allah. Istri mah harus dibaikin, diusap, baru diplastikin. Nih istri, mereka partner kita mencari ridho Allah. Bayangin bang, dari pagi mereka ngurusin rumah, anak diurusin, pengen makan disuapin, mandi dipandiin, betul, bajunya disalinin, mereka buang angin, mereka buang air besar, dicebokin, ke sekolah dianterin, duitnya dikasihin, bajunya dicuciin, bahkan baju abang pun disetrikain. Itu kerjaannya wanita bang. Makanya kali-kali istri ajakin jalan-jalan bang, betul, ajakin istri jalan-jalan ke pasar induk. Masuk ke kios cabai bang. Kali-kali istri ajakin jalan-jalan. Ini mak kasur dapur sumur, kasur dapur sumur, kasur dapur. Kali-kali istri ajakin, nih empo ajakin bang, ajakin ke kereta bang, depan ada rel bang, gulingin bang. Nih istri harus bisa jadi tiangnya negara. Mereka partner kita mencari ridho Allah. Makanya sebagai laki jangan pernah pelit sama istri. Dapat duit kasih sama mereka bang. Cuman kalau duit udah nyampe ke dia, itu kagak jelas bang, betul. Sehebat apapun abang ngumpetin uang, sehebat apapun kita nyimpen duit, pasti ketahuan bang, karena hidungnya kayak curut bang. Istri imadul bilad, mereka madrasah pertama, al madrasatul ula adalah wanita. Madrasah pertama untuk anak-anak kita. Liatin anak kita bang, kalau anaknya dengdek, anaknya kagak lempeng, itu namanya kagak lempeng. Kalau anaknya lempeng, insya Allah anaknya pun lempeng. Makanya yang jadi perhatian untuk ngurusin anak ya wanita bang. Tugas abang nyari duit sebanyak-banyaknya, istri ngurusin anak dan keluarga. Lah ini mah istri bang, tiap hari liatin Lazada, Shopee sama Tokopedia, betul. Di mana-mana wanita demennya, senengnya belanja online, kagak bilang-bilang sama suaminya, Allah azab wanita tersebut, maka diazab oleh Allah ketika mati dikubur via JNE. Anak pesantrenin po mang, anak pesantrenin mang, kalau emang kagak ada waktu titipin ke ustad biar pada ngaji. Nih tugasnya wanita.
Dulu mah dulu nih, pergi ke ustadz ngaji dianterin, pergi ke sekolah diantepin. Dulu, sekarang kebalikan, sekolah dianterin, ngaji diantepin, betul? Dulu ketika alam dunia masih pada gelap, hati orang pada terang. Sekarang alam dunia pada terang, hati orang pada gelap. Itu perubahan, degradasi moralitas. Tugasnya wanita mendidik anak-anak mereka, apalagi anak perawan. Hati-hati loh, anak perawan pakai baju beda, laki-laki sama cewek beda, laki-laki sama cewek. Marwah wanita dengan marwah laki-laki berbeda. Contoh, dalam fikih diajarin had baliknya seorang wanita ketika mereka usia 9 tahun, dan hadnya balik seorang laki-laki ketika laki-laki umurnya 15 tahun. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kurang lebih 6-7 tahun selisih kedewasaan seorang cewek bandingin sama cowok. Itu 6 tahun Allah titipkan kepada wanita. 9 tahun udah bisa ditaklif hukum, wanita udah sanggup nerima hukum dari Allah. Laki-laki nunggu 6 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena wanita Allah berikan hati yang kuat, berbeda dengan laki-laki. Makanya badan wanita itu termasuk aurat, beda dengan laki-laki. Contoh, ketika sholat, abang sholatnya laki-laki, auratnya ma baina surroh warrukbah, antara lutut sampai pusar, itu auratnya laki-laki. Ente sholat memang sholat ini Jumatan nih, pakai sarung. Jumatan pakai sarung, kagak pakai baju, kagak pakai peci, kagak pakai celana. Itu salatnya sah, asal ketutup antara lutut sama pusar. Asal ketutup antara lutut sama pusar, salatnya sah. Itu cowok. Kalau kagak percaya, Jumatan besok coba salat Jumatan di sarung, kagak pakai baju, kagak pakai peci. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Cobain. Paling kata tetangga orang set. Lah wanita beda mang. Cewek mah jangankan badan, ketika cewek pakai mukena nih, pakai mukena punggung tangannya kelihatan, itu aurat loh mang. Karena aurat wanita ketika sholat seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan mereka. Maka cewek kalau sholat nyari mukena yang tebel, pakai terpal biar kagak tembus pandang. Itu cewek. Jalan banyak nih banner Balehoya, bekas itu bekas dewan itu, udah bikinin mukena aja mang, nggak apa-apa mang, asal tulisan coblosnya jangan di pantat mang. Itu yang penting tebal. Itu cewek. Karena badan wanita berbeda dengan laki-laki. Badan wanita berbeda dengan laki-laki. Betapa bahayanya wanita. Kata Syekh Junaidi diterangin nih, cowok sholat, abang sholat di sarung, kagak pakai sempak, itu makruh doang bang. Ente sholat di sarung kagak pakai sempak, paling makruh hukumnya bang, paling lato-lato. Betul ya? Tinggal ngejetrek itu. Nah cewek sholat, andai kata mereka sholat pakai mukena, kagak pakai celana dalam, betapa berbahayanya seorang wanita. Bayangin mang, cewek sholat pakai mukena, kagak pakai celana, sujud curut lewat, itu berbahaya banget itu. Makanya hukumnya asyadul karohah, makruh yang dilipat gandakan. Makanya berbeda laki sama cowok, laki sama cewek berbeda. Cara makan nih po, cara makan pantesnya cewek kalau makan, cewek itu kan harus anggun. Cewek itu harus anggun nih, kalau makan dikit, cewek makannya dikit, pakai 3 jari. Terus mangapnya gigi jangan sampai kelihatan. Kalau ngunyah nih cewek nih, kalau ngunyah jangan nyampe kebuka. Itu cewek cakep mah. Lah orang sini makan ngambil nasi kayak beko, bukain kayak bayawak mah. Itu kagak pantas cewek seperti itu. Itu marwah wanita loh, marwah wanita. Makanya cewek kalau ngobrol sama suami di kamar itu harus suara laki lebih tinggi daripada suara wanita.
Kalau ditanyain sama suami, ibu-ibu ditanyain sama bapak-bapak, mah kah mah kah, itu namanya anggun itu. Kalaupun ketawa di kamar jangan kencang-kencang, namanya kuntilanak itu. Karena marwah wanita berbeda dengan marwahnya laki-laki. Betapa marwah wanita ditinggikan oleh Allah. Marwah wanita berbeda dengan laki-laki. Makanya kagak pantas nih cewek keluar rumah rambutnya ditutup, ada jilbab pakai jilbab, jilbab kagak ada taplak pakai taplak kagak ada, adanya hordeng pakai hordeng kagak ada helm pakai helm. Yang penting badan cewek ketutup, karena wadan wanita berbeda dengan laki-laki. Contoh lagi dalam hukum, ketika sholat Idul Fitri ini sholat lebaran, cewek yang ngerasa cakep makruh ikut sholat ke masjid, makruh ikut sholat ke lapangan. Cewek yang cakep makruh ikut sholat ke lapangan. Kenapa demikian? Karena jadi gangguan buat laki-laki. Allahu Akbar, kata laki nih, ay cewek cakep amat ya, anak siapa sih ya cakep amat nih, gangguin bagi orang. Makanya hukumnya makruh cewek kalau pengen sholat yang cakep nih, tutupin wajahnya pakai masker ataupun pakai niqab biar kagak jadi gangguan buat orang. Termasuk cewek yang jelek banget. Kenapa? Karena itu jadi omongan orang. Allahu Akbar, laki lagi sholat, cewek lewat, woi momonon lewat ya. Makanya tutupin, cewek itu kalau lewat harus ditutupin biar kagak jadi gangguan. Makruh ketika sholat Idul Fitri. Ini berbedanya antara laki-laki dan wanita, berbeda. Dalam badan berbeda, dalam fisik pun berbeda, dalam keinginan berbeda, bahkan dalam haknya pun berbeda. Ketika pulang ke rumah nih sekarang, pulang ke rumah sekarang, yang paling bagus masuk ke rumah duluan cewek, wanita masuk duluan. Terus tidur di kasur, itu spray nih, kalau bau pesing itu dicuciin, kalau bantalnya sarungnya bau dicuciin, ganti sama yang bagus. Lakinya datang kamarnya udah pada rapi, lampunya jangan terlalu kencang, jangan terlalu terang, nyari yang agak kuning remang-remang. Kenapa kayak gitu bang? Biar kalau abang burik kagak ketahuan bang. Lampunya jangan terlalu terang, yang agak redup. Cewek di kamar bisa dua kemungkinan, bisa pakai baju yang paling mahal, yang paling bagus. Kalau kagak ada, nyari baju yang paling tipis. Itu cewek, baju yang paling tipis nih, yang kayak buat nasi itu yang bolong-bolong. Itu cewek, nyari baju yang tipis. Itu cewek, beda sama laki-laki. Makanya wanita, karena mereka Allah simpan rahim dalam badan mereka, wanita Allah simpan janin dalam rahim mereka, dan Allah titipkan ruh kehidupan dalam badan mereka. Makanya kenapa Rajab Allah muliakan? Satu di antara bulan yang Allah muliakan adalah bulan Rajab. Kenapa Allah muliakan? Karena di bulan Rajab adalah hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul dilahirkan? Ketika dulu Sayyidah Aminah menikah dengan Sayyid Abdullah, itu tanggal 9 malam 10 bulan Rajab, dan malam 10 tersebut Sayyid Abdullah melakukan hubungan manusia biasa dengan istrinya Sayyidah Aminah. Maka ruh sperma, ruh nur baginda Rasul, cahaya baginda Rasul dititipkan dari Sayyid Abdullah kepada rahimnya Sayyidah Aminah, itu tanggal 10 bulan Rajab. Maka Rajab Allah muliakan bukan karena proses Isra wal Mi'raj, tapi karena proses kelahiran nur baginda Rasul dari sulbi Sayyid Abdullah dititipkan kepada rahim Sayyidah Aminah. Maka dimuliakanlah bulan Rajab karena proses kelahiran. Maka simbolkan bulan Rajab sebagai reinkarnasi kelahiran diri kita. Yang tadinya kagak jelas, jelasin di bulan Rajab. Yang tadinya kagak sholat, rajin sholat di bulan Rajab. Yang tadinya kagak ngaji, ngaji di bulan Rajab. Insya Allah, Rajab bulan yang Allah muliakan. Karena di bulan Rajab terdapat proses kelahiran baginda Rasul. Nur cahaya Rasul dititipkan dari Sayyid Abdullah kepada Sayyidah Aminah tanggal 10 bulan Rajab. Maka wanita bersyukur mang,
punya cewek bersyukur, punya istri bersyukur. Berapa banyak orang yang sampai sekarang belum menikah-nikah, betul? Berapa banyak yang sampai sekarang rumah tangganya kagak jelas. Mamang beruntung masih punya istri, walaupun kagak cakep yang penting rajin walaupun kagak cakep yang penting rajin buat apa istri cakep kalau kagak liatin orang sini udah menjelek kagak ngapain cakep-cakep kagak sholat, betul? Ngapain cakep-cakep istrinya kagak sholat? Maka beruntung punya istri, makanya jangan suruh sama istri. Kalau abang pengen ngopi, ngopi sendiri, jangan nyuruh sama istri. Selama yang bisa kita lakukan, lakukan oleh kita. Bisa ke dapur, bisa nyuci, bisa nyeduh kopi sendiri mah, betul? Mereka bukan pembantu kita. Kalau pengen nyeduh kopi sendiri mah. Ini kerjanya nyuruh sama istri, betul? Ngasih duit mah kagak, betul? Oh, masya Allah, belagu. Nih sama istri kalau sanggup ngopi sendiri, nyeduh kopi sendiri, jangan nyuruh sama mereka. Ini mah abang diuk di kursi, istri di kamar. Kenapa nyuruh sama istri mang? Masa abang nikah 15 tahun kopi sama gula kagak paham kan? Nyeduh sendiri bang. Tapi istri yang cakep nih, ketika lakinya mau ke dapur ditanya sama ibu-ibu, bang mau kemana lo? Ke dapur. Ngapain? Nyeduh kopi. Dengerin lo po, kita nyeduhin kopi nih buat suami, seduhin nih, 1 tetes air kopi yang diminum oleh suami 1 tetes loh. 1 tetes air kopi yang diminum oleh suami kita 1 tetes, Allah berikan 10 kebagusan dan Allah angkat 10 dosanya wanita. Alhamdulillahirabbil. Itu baru 1 tetes, apalagi kalau kopinya disiramin ke wajah suami. Itu baru 1 tetes, apalagi kalau kopinya disiramin ke wajah suami. Itu baru 1 tetes. Makanya sekarang banyak suami kagak mau ngopi di rumah, ngopinya di warkop. Walaupun 10.000 tapi jantung aman. Di warkop ngopi, demen kita bang. Ngopi di warkop, po kopi satu. Ditanyain sama emponya, bang kopinya manis apa pahit? Manis. Gulanya sesendok apa 2 sendok? Sesendok. Diseduhin bang sama emponya, seduhin. Diwadahin pakai gelas, dialasin pakai tatakan, ditutupin pakai tutup gelas, disuguhin, wajahnya demen kita. Silahkan bang diminum kopinya, masya Allah 10.000 jantung aman. Di rumah bang kopi gratis, jantung copot bang. Po kopi dulu, ngopi wajah hitam lu, masya Allah. Lah kita mau ngopi diceramain sama istri. Makanya banyak laki kagak mau ngopi di rumah karena takut sama istrinya, serem. Nih anak nih, suruh mereka pada sholat, suruh mereka pada nyari ilmu. Biarkan anak-anak kita ngaji, nyari ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, untuk memperbaiki kualitas fisik kita, ibadah fisik kita yang ngaji fikih, untuk memperbaiki kualitas akhlak kita ya ilmu tasawuf, dan untuk memperbaiki kualitas keimanan kita ya ilmu tauhid. Dan itu adalah ilmu 3 yang wajib kita cari. Ntar ibunya sholat, mamangnya sholat bang, dibenerin sama anak kita bang, karena sholat ada ilmunya loh. Abang sholat, bapak sholat nih, sholat, kata anaknya nih, pak sholat pak, ya tong abah sholat dulu. Sholat pak, ngambil air wudhu, dicontohin air wudhu, dibukain truk air wudhu, kerannya dibukain. Itu boleh loh, boleh airnya diwadahin pakai tangan, tangannya diniatin gayung, boleh diwadahin pakai gayung, baru disiramin ke wajah, boleh. Boleh subjek datengin objek, boleh objek datengin subjek. Wajahnya masuk ke bawah keran gak apa-apa, yang penting airnya mutlak. Mau air hujan, mau air kali, mau air sumberan, mau air laut,
mau air kolam, mau air salju itu bisa. Contohnya hujan gede, kita malas wudhu di dalam, tinggal keluar bang, wajah diginiin ke langit bang, wajah kena air hujan itu cukup, yang penting wajahnya rata kena air. Atau orang sini nih agak-agak sakti, wudhunya pengen di Cisadane, itu wajah dicelupin ke kali gak apa-apa, 15 menit aja bang, insya Allah mah celupin gak apa-apa. Atau orang sini kaya nih, orang sini kaya sultan, steam 2.000, ngapain bang? Wudhunya di steam pakai hidrolik ke atas gak apa-apa, yang penting wajah kena air. Itu teorinya, Ghuslun itu membasuh wajah dengan air, maka air sebagai subjek, wajah sebagai objek. Bisa air datang ke wajah, bisa wajah datang ke air. Cuman yang jadi masalah ketika wajah dicuci, ghuslul wajhi, ketika wajah emponya banyak make up, ada bedak, itu air nyampe ke bedak apa nyampe ke kulit? Makanya bilangin sama istri bang, kalau mau wudhu wajahnya rendem pakai rinso biar bersih, dicuci wajahnya dibersihin bang, pakai cleanser, ada cleanser mereknya thinner biar melotok wajahnya itu. Nih dibersihin wajahnya biar wudhunya cakep. Makanya di kampung saya di Kendal itu pengantin jarang sholat karena sayang wajahnya udah make upan. Di kampung saya di Pasar Kemis pengantin kagak sholat, pengantin kagak, itu di kampung saya di Pasar aslinya orang wajah bersihin. Timbul pertanyaan, Kang, emang kalau kita sholat kagak boleh cakep? Kata siapa bang? Yang penting air datang ke wajah. Nah ketika kita kelar wudhu wajah dimikapin kagak apa-apa kok. Kita wajah dimikapin nih, kelar wudhu dimikapin silakan. Bahkan harus cakep bang, sholat harus cakep. Allah demen kita ngehias-hias ibadah kita. Masjid dirapihin, masjid dibagusin, masjidnya dicat, masjidnya pakai lampu-lampu, masjidnya dihiasin. Allah demen loh bang. Bahkan ketika kita sholat abang nih, ada sarung harganya 2,5 juta bang, ada sarung harganya 2,5 juta, mereknya BHS. Kalau punya duit beli bang, buat hiasin sholat kita bang. Allahu Akbar, oh mantep BHS nih. Gak apa-apa bang, masa buat deposit kebeli bang, deposit mah terus tiap hari, betul? Deposit mah kagak berhenti ngerokok mah terus, masa beli sarung kagak pernah beli yang mahal? Beli yang mahal silahkan. Cewek kalau sholat cakepin po, jarinya pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, telinganya pakai anting po, biar cakep sholatnya po, biar demen sholatnya pakai emas. Cuman kalau takbiratul ihram yang kencang, apalagi sholatnya bareng-bareng, usolli sunatan idul fitri rakatain Allah. Jangan kayak gitu po. Itu kalau sholatnya bareng-bareng. Cakepin silahkan, wajahnya digincuin. Yang kagak boleh ngerobah wajah, sekedar eksterior nempelin mah gak apa-apa. Yang kagak boleh ngerobah, contoh ada orang nih halisnya udah ada, Allah kasih halis, tapi cewek luar biasa, halis yang ada digali, betul ya? Habis itu ditanemin bang, ditanemin bibit halis, namanya sulam halis, itu kagak boleh. Sulam bibir kagak boleh. Operasi plastik, pengen mancung nih cewek, operasi plastik ke Korea, plastiknya bekas ember meletok itu kagak boleh. Banyak lagi nih cewek ada ini pengen besarin payudara, itu pakai suntik silikon, betul ya? Kata kita mah ngapain pakai silikon, pakai plastik aja masukin ke sini nih, udah. Itu kagak boleh loh, karena itu interior, adanya di dalam. Kalau sekedar eksterior gak apa-apa.
Ibu pengen kelihatan gede payudaranya, pakai busa gak apa-apa. Pengen hitam halisnya, pakai pensil halis gak apa-apa. Pensilin nih, halisnya pensilin biar hitam. Kalau masih kurang hitam pakai spidol biar kayak Shinchan itu udah. Itu gak apa-apa. Kalau seperti itu, yang kagak boleh dirubah halisnya, itu kagak boleh. Cewek cakep silahkan mang, mau sholat dicakepin, jangan ngebesan yang cakep. Sholat kayak pocong, ngebesan mah cakep. Bu, ibu-ibu ngebesan hari Sabtu, besok nih ngebesan, itu mandinya jadi jam 11 ya, ngebesan jam 1, jam 11 sudah pada mandi. Baju paling bagus sudah digantungin, sendal paling tinggi high heel, matanya pakai softland, wajahnya dibedakin, wajahnya Korea, lehernya Afrika. Gincu yang paling mahal, atas merah bawah hijau. Kayak bendera. Orang sini ngebesannya ke Ciledug, ngebesan ke Ciledug, baru nyampe Cipondoh hujan gerimis. Hujan gerimis, angin kencang. Nyampe ke kondangan bang, itu gincu bang, udah luntur ke bawah bang. Kayak Joker bang. Itu cakep, bukan sekedar mau ngebesan, sholat cakepin, bajunya yang cakep, bahkan harus wangi mang. Nih sholat harus wangi loh, di antara sunnah sholat harus wangi. Ini mah laki-laki Jumatan ketiaknya bau Israel. Pakai Rexona, pakein Rexona biar wangi. Giginya digosok, makruh. Sebelum sholat makan jengkol, makan pete, makan bawang putih, makan bawang merah, itu makruh. Coba-coba kita makan semuanya, pete, jengkol, bawang putih, bawang merah. Ketika assalamualaikum, pingsan. Makanya yang wangi, gosok gigi, pakai kumur-kumur. Ada kumur-kumur apa namanya itu? Ya, engrin itu ya. Ya itu paselin. Ya itu. Kumur-kumur biar wangi itu. Sholat yang cakep. Bajunya yang mahal silahkan. Bajunya yang mahal, sholat pakein baju yang mahal bang. Yang penting jangan ada mereknya, jangan ada tulisannya bang. Kalau ada tulisannya, yang belakang keganggu. Abang sholat pakai bajunya baju dewan, coblos. Orang yang belakang pasti baca bang. Betul. Orang mau ke Allah diarahin ke dewan, itu blow on bang. Sholat mau sholat, jangan pakai baju yang ada mereknya. Ini mah orang sholat pakai baju hadiah dari toko bangunan. Toko bangunan Dengdek Jaya. Yang belakang sholat Allahu Akbar, toko bangunan Dengdek Jaya. Baca bang, itu kagak boleh itu. Walaupun kagak batalin sholat, tapi kagak bagus. Makanya nyari yang polos. Walaupun kayak gitu, andai kata nggak ada baju kecuali yang ada tulisannya, nggak apa-apa, pakai aja. Yang penting pakai baju, jangan telanjang. Itu kagak bagus lagi. Pemuda sholat pakai baju ada mereknya, Ronaldo, silakan. Paling yang belakang masuk, woi, Ronaldo masuk Islam. Sholat, mulai wudhu. Ketika wudhu diangkat air, baru niat. Tangan digedein nih, dibersihin, namanya tasbih sama dalkun, dibersihin, digosok-gosok. Liatin kuku kita bang, takutnya ada kotoran yang ngalangin air masuk ke dalam kuku. Bersihin kuku kita. 40 hari kuku bersihin, gigi bersihin. Sunnah gigi bersiwak pakai kayu arok. Kayu seperti ini, sunnah ini. Kalau kagak ada kayu arok bisa pakai sorban, bisa. Sorban kagak ada, pakai sarung. Abang sholat nih, kayu kagak bawa, pakai sarung sayang, sarung tetangga nggak apa-apa, minjem loh, nggak apa-apa. Minjem sarung orang, asal dia izin nggak apa-apa. Tapi hikmahnya kayu arok nih, kalau kita punya kayu kayak gini nih, andai kata emak kita lagi sekarat, susah mati, lama matinya, sakit, dia udah nyap-nyap, itu bisa nih pakai kayu ini dibasahin pakai air wudhu, diolesin ke bibir bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun kalau bisa dibuka giginya yang digosok, 1, 2, 3, 4. Kalau bisa dibuka sama langit-langitnya nih, bisa. Kalau setengah jam masih belum mati, ditusuk-tusuk ke hidungnya bang. Insya Allah mati bang.
Paling mayitnya ngomong, woi belaga celaka lu, malam cekekin satu-satu nih. Wudhu, mulai abis itu bersihin wajah, wudhu, kelar wudhu wajah dibasuh, ini wajah, tempat jadi rambut nyampe apa namanya ini, bawah gadu apa namanya, leher ya, leher atas. Dari mulai ini apa namanya ini, telinga kanan sampai telinga kiri ini harus dikumbah, ini harus dibasuh semuanya, mang, itu semuanya harus dibasuh. Kelar wajah sambil niat nawaitul wudu li rabbil hadisil asghari, niat saya wudu hilangin hadas kecil karena Allah, wajah dibasuh. Kelar wajah dibasuh baru tangan dari ujung jari nyampe ujung siku, ini tangan harus kena air semua. Kelar tangan baru kita usap rambut pala kita, mashu ba'di sya'ri rosi, usap setengah rambut yang ada di kepala kita, karena rambut di badan banyak. Ada rambut yang di kepala namanya rambut kepala, ada rambut yang ada di dalam hidung namanya bulu, ada rambut yang ada di bawah mata, di atas mata namanya, ada rambut di depan mata namanya bulu mata, ada rambut yang di dagu namanya, ada rambut yang di depan telinga namanya cambang, ada rambut yang di dada namanya, ada rambut yang di ketiak namanya bulu ketek, ada rambut yang di paha namanya bulu paha. Nah, yang harus diusap rambut pala bang, ini bang rambut nih, bulu yang ada di kepala namanya rambut, ini harus diusap walaupun satu lembar. Kepala diusapin, kelar kepala baru telinga, masukin telunjuk, jempol tarikin ke atas, depannya dirapin, kelar telinga baru kaki dibasuh, kelar kaki baru empok pergi ke kamar, gelarin sejadah, pakai mukena, ambil handphone selfie. Itu kerjanya cewek. Baru kita sholat bang, sholat yang fokus berdiri sholat, abang sholat, emponya sholat, berdiri, namanya juga berdiri, namanya juga diri. Nama juga berdiri. Berdiri itu jangan gede-gede, kalau kegedean ke berdiri namanya istirahat di tempat. Berdiri masih gini nih, cukup bisibri satu jengkal, itu berdiri namanya nih, cukup sejengkal nih berdiri, jangan gede-gede. Ada orang gede gak apa-apa tapi kurang bagus, kata orang pan setan di samping, kalau ada purja itu harus diisi, kalau kosong itu setan di sono, atau dia lagi setan di sini, sempit di kolong banyak setan tarnya. Makanya berdiri yang enak nih, berdiri. Kalau andai kata sanggup, karena ini rukun sholat, al-qiyam alal qadir, andai kata berdiri kagak sanggup, kakinya udah gemeteran, nyander bang, nyander, tapi nyandernya jangan ke masa lalu perih. Nyandernya ke tembok, ke tiang. Kalau nyander kagak kuat, duduk kagak kuat, baringan kagak kuat, sambil telentang, isyarah dengan kelopak mata, isyarah kagak kuat, isyarah dengan hati kita, hati kagak kuat, mata kagak kuat, duduk apalagi, berdiri apalagi, mendingan nyari amil, gua mati kayaknya amil nih mil. Mulai sholat, cowok buka, cewek rapet, cowok buka, cewek, cowok, cewek, pulang ke rumah itu aja ya. Laki buka, cewek rapet, udah mulai siap. Mulai takbiratul ihram, ucapin sunnah, talakul biniat, usalli pardos subha, subuh dan duha. Pan subuhnya jam 8 subuhnya. Usalli pardos subha rakaatain mustaqbil qiblatillahi taala. Baru tangan diangkat bang, Allah, ngangkat tangan kagak usah tinggi-tinggi bang, kayak kiper ngapain bang? Allah, udah. Terlalu pendek jangan, kayak pemburu hantu. Gus Samsudin. Cakepnya di mana? Nih, pas lempeng, pas lurus dengan pundak kita, terus lurus dengan telinga kita. Di sini bang, Allah. Bukain dikit, Allah. Tapi hati-hati loh, takbiratul ihram, Allahnya
Lafaz Allahnya, hamzahnya jangan kepanjangan. Karena lafaz Allahu Akbar adalah penetapan maha besar Allah. Andai kata hamzahnya yang dipanjangin Allah, itu jadi mempertanyakan apakah Allah maha besar. Artinya seperti itu bang. Makanya yang dipanjangin lamnya bukan hamzahnya. Allah, tangan diangkat, Allah, 12 harkat, Allah, 12, sedang ini, dikit-dikitnya 6 harkat, Allah. Terus kalau lebih dari 12 harkat itu kagak bagus bang, itu berpotensi untuk dioper giginya bang. Allah, panjang bang. Itu ngoper gigi ntar bang. Itu ngoper gigi ntar, makanya pendek aja. Allah, Allah. Hati pun ngomong, hati ngomong nih ketika takbiratul ihram, niat saya sholat subuh jam 8 karena semalam nonton bola. Kalah 2-0 kesiangan karena Allah. Allah. Allahu Akbar. Nih, wa Akbar nih. Mau taruh di ulu hati gak apa-apa di sini. Allahu Akbar, silahkan. Di sini gak apa-apa, Allahu Akbar. Bawah ulu hati sini gak apa-apa, di perut. Di pusar gak apa-apa, Allahu Akbar. Bawah pusar los, Allahu Akbar. Yang kagak boleh dicoba semuanya bang. Allahu Akbar. Batal tolol itu mah. Kenapa batal? 3 gerakan anggota badan kita, 3 gerakan anggota badan terus-terusan dengan badan besar itu batalin sholat. Ada nih cowok sholat, bukannya sholat benerin sarung terus, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, batal lu. Diem, tangannya diem. Lah ini lagi cewek sholat kecoa lewat loncat-loncat, haid. Itu batal. Diem, sholatnya diem, jangan banyak gerakan. Makanya kalau larak lirik sholat batal. Larak lirik sholat batal nih. 1 larak lirik nih, 1, 2, 3 batal sholat. Makanya kalau larak doang mah kagak batal. Kita sholat dipanggilin sama anak, ma liatin gak apa-apa, tapi jangan robah lagi, udah sampai sujud gini terus. Itu namanya kepiting. Itu terus aja gitu. Yang penting jangan gerak-gerak badan kita. Pemuda banyak nih bercanda sambil pegang-pegang paha tetangga, itu kagak boleh. Itu siul-siul batal, sweet-sweet batal. Diem. Tapi kalau gatel garuk mang, paha gatel nih garuk mang. Tapi garuknya pakai teori, kalau pakai 5 jari bertumpu dengan lengan maka garuknya pasti gerak semua. 1, 2 itu batalin sholat. Makanya garuknya pakai telunjuk, 1 cukup. Sini gatel cukup pakai telunjuk, 1, 2, 3, 4, 5 gak apa-apa. 1000 kali gerakan dari telunjuk kita itu gak batalin bang. Mempunyai sholat ini di rumah, tangganya tel musik, Allahu Akbar, ajab. Tanggal lagi dugem, kita ikut joget telunjuknya aja bang, ajab. Ini telunjuk digerakin tuh kagak batal, asal telunjuknya aja yang gerak. Telunjuknya aja yang gerak itu kagak batal. Tapi ente sholatnya blow on, sholat sambil joget itu kagak boleh. Maka cari sholat yang enak, itu baru takbiratul ihram loh. Itu baru takbiratul ihram, belum baca Fatihah, belum ruku, belum sujud, belum intidal, belum sujud, belum duduk antara 2 sujud, belum sujud lagi. Terus sambungannya kemana Kang? Sambungannya pengajian malam Rabu, insya Allah di sini ada pengajian. Maka jangan pernah ninggalin pengajian di kampung. Fikih diajarin, itu ahkamul Quran. Karena sekarang mengerikan, tahun 2023 sejarah mencatat di daerah Indramayu ada pesantren kagak paham Quran, mereka menghafal Quran tapi kagak paham hukum Quran. Akhirnya bikin hukum pakai otak mereka sendiri. Kejadian cewek imam Jumat, makmumnya cowok semua. Itu di Indramayu, pondok pesantren Al Zaitun, pimpinan Panji sang petualang itu, tukang nangpin ular itu. Makanya itu ahkamul Quran harus dikaji. Maka ketika kita mengaji kitab Fathul Mu'in, mengaji kitab Fathul Qorib, mengaji kitab Safinah, bagaikan kita mengaji langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mi'raj adalah secara lafzi
kadar-kadar orang naik dari RT jadi RW, dari bawah ke atas, dari motor punya mobil, dari mobil punya kapal, itu namanya mi'raj. Dari belangsak jadi kaya namanya mi'raj, dari kagak sholat jadi rajin sholat namanya mi'raj, dari maksiat ke ibadah itu pun namanya mi'raj. Maka sehebat apapun kita ibadah, jangan pernah merendahkan orang yang masih belum mau ibadah. Sehebat apapun kita ahli ibadah, ahli masjid, jangan pernah memincingkan mata kita, merendahkan orang-orang yang masih belum mau sholat. Siapa tahu bang, mereka yang enggak sholat sekarang, Allah kasih hidayah, mereka dapat husnul khotimah, amin. Makanya ajakin, bukan diantepin, ajakin pelan-pelan pakai siasat. Orang sini ada yang tatoan, ajakin, tatonya gambar naga, ajakin ke masjid, biar mau kerja bakti, mau sholat. Siapa tahu pulang dari masjid naganya berubah jadi belut. Itu berubah. Orang yang tukang mabok jangan dijauhin bang, deketin pelan-pelan. Ada tetangga sini dekat masjid masih main gapleh tiap hari, jangan dijauhin bang, deketin pelan-pelan. Andai kata malu kita pakai sarung, ganti sarung kita dengan celana. Andai kata kita pakai peci, mereka pasti malu, ganti peci kita dengan topi. Koko kita ganti dengan kaos. Kita belajar mulai kocok kartu. Kita belajar mulai deketin orang yang gapleh, pelan-pelan deketin bang, ajakin pelan-pelan. Insya Allah yang rajin gapleh pelan-pelan dapat hidayah dan taufik, mereka jadi rajin sholat, amin. Yang rajin sholat jadi rajin itu namanya tukeran itu. Makanya saya mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan semaksiat apapun orang sini, mudah-mudahan andai kata tobat, mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh warga Tanah Tinggi, siapapun mereka, ahli maksiatkah, premankah, juarakah, ataupun jawara, ataupun preman-preman pasar, siapapun mereka, tetap saya berdoa mudah-mudahan mereka yang belum dekat dengan Allah, mudah-mudahan Allah dekatkan dengan engkau ya Allah. Mudah-mudahan yang belum sholat, Allah dekatkan jadi orang yang rajin sholat. Mudah-mudahan kita semua satu kampung, semuanya satu kampung, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemuliaan tidak tampak dari keturunan, kemuliaan tidak tampak dari pakaian, kemuliaan tidak tampak dari apa yang kita baca, tapi kemuliaan ada dari hati. Maka berakhlaklah yang baik, berakhlaklah yang baik. Andai kata nasab tidak pernah kita dapatkan, jadikan sanad sebagai sandaran kita. Maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal di alam barzah, di alam syirat, di alam mizan, di alam hisab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hati-hati, tanggal 14 ada pemilihan, hati-hati jangan sampai ribut sesudah pemilihan. Urusan pemilihan terserah, saya kagak ada urusan. Hati-hati jangan sampai ribut sesudah ada pemilihan. Siap, siap, siap. Walaupun berbeda, kita sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al shalawatika barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidul khair wa rasulir rahmah. Allahumma basul maqam Mahmud alladhi yaghbitu fil awwalin wal akhirun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma bihaqqi sallallahu ala Muhammad wa bi karamati sallallahu ala Muhammad wa bi maziyati sallallahu ala Muhammad. La tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma bi mu'jizati jami'il anbiya khususan bi mu'jizati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jami'il auliya khususan bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani barakati jami'i masyayikhina khususan bi barakati Abu Yadimiyati Julangok Usan berkati Abu Ya Uci Turutusi hasil maqasidana bil khair, hasil maqasidana balik muradana bil khair, hasil maqasidana wa balik muradana wa muradal hadirin bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.